Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangdeui sanesip abdi pun Jasepudin dina channel nu umumna ngebahas bahasa sareng budaya Sunda. Ras bahasa Sunda, budaya Sunda. Abdi saya Jasepudin selalu membahas tentang bahasa dan kebudayaan Sunda dalam bahasa Sunda atau dina bahasa Indonesia. Agar apa? Supaya kita tidak paremun obor, supaya anak-anak milenial tidak poekeun, tidak kehilangan jejak, yaitu jejak karuhunnya, jejak kearifan lokal para leluhurnya. Makanya selalu membahas bahasa dan budaya Sunda. Sobat YouTube semuanya, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam lindungannya, dalam menjalani aktivitas sehari-hari diberikan kelancaran, ya, diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas sehari-hari agar tujuan yang kita tercapai, ya. Amin. Seperti itu semuanya. Hari ini sekarang Abdi badai ngabahas mengenai istilah-istilah pengertian-pengertian yang terkait dengan bulan Ramadan dihubungkan dengan kebudayaan Sunda. Kebetulan saat sekarang ini sebentar lagi kita akan berhadapan, kita akan menjalankan bulan Ramadan dengan berbagai kewajibannya, berbagai sunatnya, dan berbagai anjurannya. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan setelah kemarin Rajab, Saban, Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan, kita menjalani kemuliaan Ramadan. Nah, kata orang Sunda mah Rajab, Rawah, puasa. Rajab, Rawah, puasa. Sawal, Hapit, haji. Nah, itu istilah-istilahnya. Nah, dalam budaya Sunda, bulan Ramadan sami dengan sasih saum, arti sasih siam dari bahasa Arab kan. Sasih itu bulan. Kalau hari, poe atau dinten. Hari sama dengan poe atau dinten. Bulan itu sasih. Tahun itu warsih. Ya. Bulan, ya, poe bulan tahun. Dinten sasih warsih. Bulan Ramadan sasih puasa. Ramadan disebut juga bulan puasa sebab ada kewajiban berpuasa. Ada juga disebut bulan puasa itu bulannya Al-Quran. Ya, karena di bulan Ramadan pula pertama turunnya wahyu Allah kepada Muhammad. Ya. Nah, pertama dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ada yang disebut dengan kata munggahan. Ya, munggahan itu dari kata unggah. Unggah artinya naik. Nah, kita cari perbandingannya, komparasinya. Kalau di Bandung, kalau dari Ciwastra, nah, Ciwastra itu daerah dekat Pasar Pondon, dari Ciwastra bade ka Cihideung, ka Lembang, ya, pasti kudu naik angkot lamun pribadi-pribadi. Nah, tadi naik angkot biasanya disebutnya turun unggah atau unggah turun. Unggah ke angkot, naik ke angkot, turun di angkot, naik di angkot di beda jurusanna. Tadi disebutnya unggah turun, artinya naik turun. Ada juga dalam istilah budaya Sunda ada yang disebut unggah adat. Unggah adat mah bermakna perubahan sikap, perubahan karakter. Nu tadina bageur jadi bader, jadi galah. Yang tadinya baik jadi buruk. Yang tadinya orang lungguh, yang sopan, yang pendiam, tiba-tiba jadi barangasan. Nah, itu unggah adat. Yang tadinya bro-broan, meremaweh, bager, selalu berderma, ketika dari jabatan malah jadi pelit, malah jadi pedit. Itu sebutnya unggah adat, berubah sikap karakternya. Naik ya tadi, naik unggah adat. Seolah-olah dia lebih hebat, naik karakternya, tapi naik ke yang buruk, unggah adat mah lebih ke yang buruk.
cenderungnya ke yang buruk. Ada juga disebut unggah balai watangan. Unggah balai watangan artinya itu naik ke meja hijau. Unggah balai watangan berarti juga tersangkut kasus hukum, kabaud, ya, kabaud tersangkut kasus hukum, suatu perkara, itu unggah balai watangan. Nah, unggah berarti naik. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan, apa yang naiknya? Apa yang munggahan? Kenapa munggahan? Menjalani unggahan supaya kita selama Ramadan meningkat juga kualitas dan kuantitas amalan selama bulan Ramadan. Baik puasanya, tarawihnya, sedekahnya, zakatnya. Nah, yang selama ini kita tidak rutin berzakat, di akhir tahun, selama Ramadan kita berzakat. Zakat apa? Zakat mal, zakat harta, zakat profesi. Supaya apa? Supaya unggah, supaya naik. Sebab di bulan Ramadan ada berbagai kemuliaan. Bahkan dalam satu malam ada kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Nah, jadi munggahan itu proses peningkatan orang Sunda agar kualitas dan kuantitas ibadahnya meningkat. Agar kualitas dan kuantitas ibadah orang Sunda itu derajatnya makin meninggi. Disebut munggahan. Munggahan. Lalu kenapa munggahan itu identik dengan makan-makan? Nah, itu tidak salah juga. Toh makan-makan itu dilakukan tidak sendirian, namanya makan-makan, ya bareng-bareng. Munggahan. Munggahannya bareng-bareng. Tidak jadi masalah. Toh dengan adanya makan bersama itu diharap silaturahim di internal keluarga, antar tetangga, bahkan silaturahim di profesi itu diharapkan menjadi ikatan persaudaraannya, rasa persahabatannya makin menguat. Ketika persahabatan makin menguat, berbagai masalah kita pribadi semoga bisa dibantu, diselesaikan, dicari solusi secara bersama-samanya. Sebab kan makan bersama itu bagian dari silaturahim. Nah, artinya munggahan itu makan bersama, benar juga. Itu jadi tidak salah juga menjelang Ramadan. Makanya selain kata munggahan, ada juga istilah cucurak. Nah, di Bogor itu istilahnya lebih terkenal sebelum Ramadan itu cucurak. Ayo orang ngadakan cucurak. Mari kita mengadakan cucurak. Nah, cucurak itu makan bersama juga menjelang Ramadan. Dari kata curak-curak dalam kamus bahasa Sunda, cucurak itu dari kata curak-curak. Curak-curak itu artinya makan yang enak-enak, minum yang nikmat-nikmat. Nah, sebelum menjelang Ramadan itu ada cucurak. Nah, cucurak itu makan bersama yang enak-enak. Ya apa namanya makan bersama? Kadang orang Sunda itu patungan itu maksud patungan itu kadang sudah janjian. Kalau sekarang di grup PA, teteh ke cucurak di kebun raya bawa sambalnya. Ibi nanti makan di kebun raya bagian bawa jengkol nanya. Nanti yang lainnya membawa nasinya ya. Nah, itu cucurak. Makan bersama yang enak-enak di suatu tempat, biasanya di tempat terbuka, nah, seperti di kebun raya, di taman-taman, ya, cucurak. Nah, di Bogor cucurak, kalau di Cianjur disebutnya papajar, sama. Itu makan bersama menjelang bulan Ramadan. Ya ada munggahan, ada cucurak, ada papajar. Nah, tujuannya ya karena makan bersama. Selain untuk kenikmatan bersama, selain untuk silaturahim, ya juga kan anak-anak kecil kita yang masih bayi, yang masih balita bisa saling mengenal antar saudaranya. Supaya apa? Supaya tidak paremen obor, supaya antar saudara saling mengenal. Banyak manfaat hikmah dari cucurak, papajar atau munggahan. Nah itu kalau jika dimaknai munggahan sebagai makan bersama saja. Tapi rangkaian munggahan sejatinya tidak hanya makan bersama saja. Rangkaian munggahan itu diawali dari nyekar. Nah, nyekar
Nah, nyekar itu dari kata sekar. Dalam bahasa dan budaya Sunda, sekar itu ada minimal ada dua makna. Sekar itu bermakna satu itu abu rokok, bubuk ya. Kalau yang sedang merokok tentu ada abunya. Nah, itu sebutnya sekar. Juga makna kedua, sekar itu artinya bunga, bebungaan, wewangian. Nah, orang yang nyekar, yang datang ke pemakaman umum atau pemakaman keluarga, umumnya membawa sekar, membawa bunga rampai, bunga rampe. Nah, rampai itu kan bermacam-macam. Nah, orang yang ke pemakaman umumnya membawa bunga, bagian dari untuk ditaburi di atas nisan, di atas kuburan. Nah, itu kebudayaan. Yang baiknya itu kan, yang itu utamanya itu berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mendahului kita, mendoakan. Nah, itu jadi nyekar itu tradisi kebudayaan Sunda menjelang Ramadan. Ya, sekali lagi, nyekar adalah tradisi orang Sunda yang dilakukan menjelang Ramadan dengan cara membawa bunga rampai, dibawa ke pemakaman untuk ditaburkan di atas kuburan, di atas makam. Tentu saja orang nyekar itu tidak sekadar menaburkan bunga rampai, tapi juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, itu hikmahnya sangat banyak. Selain kita mendoakan saudara kita, orang tua kita, juga kita diingatkan akan kematian. Hidup itu ada batasnya. Orang hidup pasti akan mati juga. Tahun ini kita nyekar, berziarah ke makam, ya. Bisa jadi esok hari, minggu depan, tahun depan, bagian kita yang diziarahi oleh saudara kita, anak kita, teman kita. Ya, jadi mengingatkan kita akan kematian. Itu salah satu hikmah dari nyekar atau ziarah ke makam dengan membawa bunga-bungaan, bunga rampai. Nyekar. Baik ya baik, bagi saya itu sangat baik. Nah, apalagi kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, ketika di menjelang Ramadan ini, orang yang berziarah, yang nyekar, itu menghidupkan roda ekonomi. Di sekitar kuburan di pemakaman ada yang berjualan bunga rampai, ada bunga air-airan, ya. Itu bukan dia kan hanya berjualan saja, tapi ada juga yang memasok kembang-kembang rampai, dan semuanya peralatan yang lainnya. Nah, artinya di sini dengan nyekar pun ada perputaran ekonomi, ya, perputaran uang, nyekar, ya. Jadi dalam rangkaian munggahan tidak hanya makan bersama, tidak hanya cucuran, tidak hanya papajar, tapi ada juga nyekar. Nah, nyekar itu berziarah ke pemakaman, ke kuburan dengan membawa bunga rampai untuk ditaburkan kepada orang yang sudah kita doakan. Itu nyekar. Dalam tradisi munggahan, setelah nyekar itu ada yang disebut kuramas, tamas, adus, mandi. Itu mandi seluruh tubuh, mandi adus besar. Ya, jadi tidak hanya suami istri yang sudah bersetubuh itu adus, tapi menjelang Ramadan pun disunatkan, bagi saya itu ada kebiasaan untuk mandi besar, mandi adus, tamas, kuramas. Kuramas. Kalau dulu di sungai-sungai, di Ciliwung, di Cikeas, ya, Citarum itu kuramas. Disebutnya mandi besar menjelang Ramadan, itu disebutnya adus. Nah, apa-apa supaya kan kita menghadapi bulan suci, bulan mulia Ramadan, diharapkan kita harus bersih diri, suci hati, ya, pikiran juga mesti jernih. Nah, menghadapi Ramadan diharapkan semua badan, jiwa, raga harus bersih. Salah satu rangkaiannya itu adus atau kuramas
kuramas itu rambutnya dibasahin semuanya sampai dari dihandap ujung kaki, telapak kaki ke atas ujung rambut. Nah, itu kuramas atau adus. Tuh. Nah, menjelang Ramadan pun kalau di daerah Bogor, di Cibinong, di Babakan Madang, di Citerep itu ada disebut sedekahan, tahlilan. Ya tahlilan itu mengucapkan la ilaha illallah, ya. Pokoknya mah tahlil, tahmid, takbir, ya. Semuanya diucapkan dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar diucapkan. Ada rangkaian puja-puji kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Suci, bersalawat kepada Nabi, lalu berdoa. Nah, itu bagian dari sedekahan. Beres sedekahan, biasanya tuan rumah menyediakan makanan, minuman, makanan yang enak-enak juga, beda dengan hari biasanya. Setiap rumah mengadakan sedekahan. Nah, jadi kalau satu RT atau satu kampung, kalau dengan sedekahan di rumah Bang Dadang sedekahan, di rumah Bang Dayat sedekahan. Jadi ketika yang rajin datang ke ikut 10 aja sebuah tempat, pulangnya itu membawa berkat, membawa tentengan yang berisi makanan. Jadi banyak tuh. Nah, kadang-kadang kita sedekahkan di tempat ini mendapat berkat yang sama dari tempat yang lain, mungkin ketukar. Nah, itulah. Jadi di Ramadan ada disebut tradisi sedekahan. Nah, sedekahan oleh bapak-bapak. Nah, ada juga ketika sedekahan sedang berlangsung, biasanya kalau menjelang puasa itu mungkin itu pada asar atau setelah zuhur. Nah, kaum ibunya, perempuannya itu suka nganteran. Ada tradisi nganteran. Tradisi nganteran adalah tradisi dalam kebudayaan Sunda yang dilakukan keluarga atau orang yang muda mengantar, memberikan kepada yang lebih tua. Tradisi nganteran, ya. Itu untuk menghormati anak ke ibunya, adik ke kakaknya, nganteran. Kadang menggunakan rantang, ya, menggunakan rantang nganteran. Tapi sekarang lebih praktis, ada yang menggunakan menggunakan dus, ada yang menggunakan plastik. Kalau dulu menggunakan rantang nganteran, tradisi nganteran. Makanya kalau ada pemuda tiba-tiba yang menganteran disebutnya pemuda rantang. Nah, itu humornya. Oh, pemuda, saya tambah pemuda rantang. Nah, apa jadi masalah? Yang sekali lagi, nganteran itu tradisi saling menghantarkan makanan menjelang bulan Ramadan untuk saling menghormati dari yang muda kepada yang tua. Tapi kalau kondisinya, keadaannya belum mencukupi, nggak mesti yang muda ke yang tua, bisa juga yang tua ke yang muda. Apa maksudnya? Nah, itu mendidik, itu bagian dari cara mengasihi. Kalau di Sunda mah aya silih anteran, aya silih asah, silih asih, silih asuhtah. Dari yang tua memberi ke yang muda itu bagian dari pendidikan, bagian dari cara pengasuhan. Nah, seperti ini kita punya rezeki lebih, berilah ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi artinya tidak mesti yang muda ke yang tua, bisa jadi yang lebih tua memberi yang muda. Bagian dari saling mengasihi, nganteran, ya. Sekali lagi, tadi ada tradisi munggahan. Munggahan tidak hanya makan bersama saja, tidak hanya cucurak atau papajar. Ada nyekar. Tadi nyekar itu tradisi ziarah sambil membawa bunga rampai ditaburkan di atas makam yang sudah didoakan. Yang kedua tradisi munggah itu ada adus atau kuramas, mandi besar supaya bersih raga, bersih diri, suci pikiran, suci hati. Lalu tadi ada sedekahan. Nah, sedekah itu tradisi budaya Sunda dalam melantunkan puja-puji pada Tuhan, bersalawat pada Nabi, yang setelahnya diberi makanan, berkat disebutnya. Lalu tadi ada disebut juga nganteran. Nah, nganteran itu bagian dari tradisi Sunda juga, nganteran. Nah, di bulan puasanya ada disebut ngabuburit. Ngabuburit itu dari kata burit. Burit artinya menjelang maghrib, menjelang senja. Nah, tradisi ngabuburit biasanya setelah pada zuhur. Kalau pagi hari dilakukannya pagi hari disebut ngabuburan.
Setelah zuhur atau menjelang asar, menjelang maghrib disebutnya ngabuburit. Tradisi di budaya Sunda dengan melakukan berbagai aktivitas kegiatan agar tidak terasa menjalani puasanya. Tradisi, sekali lagi, ngabuburit adalah tradisi kebudayaan Sunda yang dilakukan menjelang maghrib dengan melakukan aktivitas tertentu. Ya, ada yang main gambar, ada yang mancing karet, ada yang ikut pengajian, ya, santren kilat. Itu tradisi ngabuburit. Ya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia sudah ada istilah ngabuburit. Ya. Banyak. Nah, dalam budaya Sunda juga ada yang disebut istilah-istilah zaman sekarang nih. Ada yang disebut godin. Di Bandung disebutnya godin. Di Bogor disebutnya nyemen. Ya, ada godin, ada nyemen. Sama aja itu, maknanya itu kesengajaan untuk tidak berpuasa. Orang lain mah berpuasa, dia malah godin, dia malah nyemen. Sama tuh biasanya dilakukan anak muda, di rumahnya mengaku puasa, di rumahnya, di sekolahnya, di kelasnya mengaku puasa, tapi ketika pulang sekolah nyimpang ke warteg, nyimpang ke warung kopi. Nah, itu disebutnya nyemen, disebutnya godin kalau di Bandung. Di Bogor nyemen. Nah, itu tradisi seperti itu ada. Di dalam bulan puasa juga ada yang disebut puasa bedug. Puasa bedug atau puasa ayakan. Kalau puasa bedug itu dari bedug subuh puasa, ketika bedug zuhur buka, itu disebutnya puasa bedug, puasa setengah hari. Juga puasa ayakan. Ayakan itu dari kata nu aya dimakan, nu aya dihakan. Hakan itu dalam bahasa Sunda makan. Yang ada dimakan, enggak puasa juga. Puasa ya. Lalu kalau malam disebut taraweh. Taraweh itu ya sholat sunat. Sholat sunat tarawih ya. Ada sahur. Sahur itu makan menjelang puasa. Makan menjelang sebelum waktu imsak, waktu subuh. Makan dulu, makan. Lalu disebut lebaran. Apa itu lebaran? Ada dua, minimal ada dua makna. Ada tiga makna, bagi saya ada tiga makna. Ada lebaran, ada lubaran, ya, ada lebaran. Apa yang dilebarkan? Nah, kita bahas. Lebar. Dalam bahasa Sunda, lebar itu artinya nyaah. Nyaah pisang, dilebar, ulah dilebar-lebar. Lebar. Ya, sayang, disayang. Jangan dibuang percuma, lebar lebar mana mah boga kemampuan teh teu digunakeun. Sayang banget kamu mah punya kemampuan tapi tidak diberdayakan. Oh, sayang, lebar itu. Nah, lebaran berarti menyayangi, membuang-buang percuma. Apa yang dibuang percuma? Ya kalau kita mengada-adakan, memaksa-maksakan punya makanan yang mewah, yang sangat nikmat-nikmat, memaksakan membeli baju baru, memaksakan untuk membeli parcel, memaksakan memberi hadiah kepada orang yang sudah kaya, gratifikasi namanya. Nah, itu lebaran, ngalebarkeun, nyaahkeun, menyayangkan, lebaran. Tapi kalau Sunda itu yang lebih lubaran. Apa itu lubaran? Lubar itu membuka pikiran, membuka hati, membuka ruang untuk saling memaafkan. Itu disebut lubaran. Ya, kalau lebaran itu lebih cenderung negatif, membuang percuma, memaksakan sebuah keinginan, itu lebaran. Ya, bahkan karena ingin terlihat wow, terlihat mewah, terpaksa minjem sana kemari untuk lebaran. Beda lagi dengan lubaran. Lubaran itu saling memaafkan, saling membuka diri, menyucikan hati. Itu lubaran. Lubar silih lubarkeun dosa, saling memaafkan kesalahan. Itu lubaran. Untuk lubaran harus ada melebarkan pikiran, ya, melebarkan jiwa. Jadi kita jangan jumu, jangan membatu hati kita, tapi harus dilebarkan, harus dibuka, membuka seluas-luasnya. Ya, dalam waktu Idul Fitri, kembali ke yang suci. Ya, tuh.
Lebaran, tapi bagi saya lebih tepat Lubaran itu dalam bahasa Sunda sebutnya boboran siam. Nah, kenapa disebut boboran siam? Dalam bulan Ramadan selama 30 hari itu makan dan minum itu dibatasi, ada batasannya. Siang hari nggak boleh makan. Satu Syawal batasan itu terbuka, nah terkuat, bebas. Jadi bobor itu artinya terbuka, boboran siam, bobor, ya. Jadi apa? Selama udah tidak puasa lagi, sebab kalau satu Syawal dalam Islam pun diharamkan kita untuk berpuasa. Bobor, pas, ya, boboran siam, lebaran siam. Nah, itu boboran itu sama dengan lebaran atau lubaran, yang lebih tepatnya lubaran. Kalau yang memaksakan lebaran itu beli baju yang mewah, walaupun dia meminjam, menghutang dulu. Baju lebaran disebutnya baju dulag. Sebab kalau lebaran tradisi lebaran itu suka ada tradisi tabuhan bedug kan, di takbiran itu, yang malam-malam takbiran itu. Nah, itu disebutnya baju dulag. Baju lebaran. Kalau memukul bedug disebutnya ngadulag. Nah, dalam budaya Sunda disebut peribahasa jauh ka bedug anggang kadulag. Jauh ka bedug anggang kadulag artinya orang itu tidak kurang beretika, kurang beradab, sebab jauh dari pendidikan, jauh dari pengetahuan. Jauh ka bedug anggang kadulag. Nah, itu ya tradisinya ya. Ya itu ya. Sobat YouTube semuanya, tadi sudah kita bahas berbagai istilah-istilah dalam bahasa dan budaya Sunda terkait bulan Ramadan. Dari mulai munggahan yang bermakna mengharapkan kenaikan kualitas ibadah kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam munggahan itu tidak hanya makan saja, tidak hanya cucurak saja, tidak hanya makannya enak-enak saja, tidak hanya tradisi pajar saja, tapi mengandung nilai silaturahim, mulai dengan mengenalkan antar keluarga. Lalu sebelum munggahan itu ada disebut nyekar, tradisi nyekar, yaitu tradisi berziarah sambil membawa bunga rampai untuk ditaburkan di atas makam saudara kita yang sudah meninggal setelah didoakan. Lalu ada tradisi adus atau kuramas, mandi besar menjelang bulan Ramadan. Lalu ada tradisi sedekah. Sedekah itu tahlilan atau mengucapkan puja-puji pada Allah Maha Suci, mengucapkan sholawat kepada Nabi, baginda Nabi. Lalu di akhir sedekahan itu diberikan makanan dan minuman. Lalu juga ada nganteran. Tradisi memberi makanan orang yang lebih tua yang muda kepada yang lebih tua. Atau sebaliknya sebagai rasa saling mengasihi, saling mengasuh, sebagai pendidikan, antar makanan. Lalu ada sahur. Sahur itu makan atau minum menjelang subuh, sebelum menjelang imsak, lebih bagusnya menjelang imsak. Lalu kalau siang hari orang yang banyak akal atau mungkin akal itu nyemen kata orang Bogor, godin kata orang Bandung, sengaja tidak berpuasa, di rumahnya berpuasa, di sekolah mengaku puasa, tapi di tengah perjalanan malah ngarokok, malah makan warteg, itu nyemen atau godin. Lalu ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu berarti melakukan aktivitas menjelang maghrib dengan kegiatan yang positif, yang menggembirakan. Lalu ada lebaran. Lebaran itu membuang-buang percuma, memaksa-maksakan. Ada istilah lubaran. Lubar itu saling memaafkan dosa, saling memaafkan kesalahan, ya, ngalubarkeun dosa. Boboran siam bermakna satu Syawal, bermakna Idul Fitri, bermakna lebaran. Selama 30 hari puasa setiap hari, pada satu Syawal tidak berpuasa, harus makan. Maka diharamkan kalau puasa pun. Ya, seperti hari tasyrik yang boleh puasa. Lalu ada baju dulag. Baju dulag itu baju lebaran, lalu bagi yang punya, tapi jangan memaksakan. Itu namanya lebaran, kalau memaksakan. Kalau punya ada uang lebih, tidak jadi masalah.
Itu bagian dari tasakuh nikmah pada anak kita, pada saudara kita. Nah, itu ya, ada madunag. Nah, itu istilah-istilah yang terkait dengan bahasa dan budaya Sunda terkait bulan Ramadan. Sakitolah atun hun, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Mugi aya manfaatna. Wabil taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.